Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan Hasyiah As-Sawi, masih melanjutkan surah Al-Lahab. Jadi kemarin telah diceritakan bahwasannya sebab turunnya surah Al-Lahab ini adalah ketika turun ayat kepada Nabi, wa angzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu. Nah, ketika turun ayat ini, maka Nabi naik ke Bukit Sofa sambil berseru. Alhasil, ketika orang-orang telah berkumpul, Nabi berkata kepada mereka, "Inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid." Sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian bahwasanya di hadapan kalian ada azab yang keras. Nah, di antara yang hadir itu ada paman beliau, yaitu Abu Lahab. Maka Abu Lahab berkata, "Tabban laka, celaka kaum Muhammad, alihada ta'autana, apakah karena ini kamu memanggil kami?" Nah, karena Abu Lahab ini kurang ajar sama Nabi, maka turunlah ayat nazalat tabat yada abi lahabi wa tab. Tabat ay khasirat, rugi. Yada abi lahab, yaitu kedua tangannya Abu Lahab. Merugi kedua tangannya Abu Lahab. Ay jumlatuhu, keseluruhannya Abu Lahab. Jadi yang disebut adalah dua tangannya Abu Lahab, tetapi yang dimaksud adalah jumlatuhu, keseluruhannya Abu Lahab. Wa abbara, dan Allah mengungkapkan anha, kepada jumlatuhu tadi, bil yadaini, Allah mengungkapkan keseluruhannya Abu Lahab tadi dengan dua tangan, itu majazan, itu adalah sebagai majaz. Li'anna aktsaral af'al, karena kebanyakan perbuatan-perbuatan itu tuwazaru, itu tuzawalu bihima, itu dikerjakan dengan dua tangan tadi. Wa hadhihi al jumlah, wa hadhil jumlah itu du'aun, dan jumlah ini tabat yada abi lahabi wa tab, ini adalah doa. Wa tabba ay khasira huwa, khasira telah merugi, huwa Abu Lahab. Wa hadhihi, dan jumlah ini adalah khobarun, adalah khobar. Jadi jumlah tabat yada abi lahabi wa tab ini adalah khobar, yaitu kaqaulihim, seperti perkataannya mereka orang-orang Arab, ahlakahumullah, ahlakahullah wa qad halaka. Ahlakahullah, semoga Allah membinasakannya, wa qad ahlaka, dan sungguh dia telah binasa. Jadi ayat tabat yada ila akhirih itu adalah khobar. Maknanya adalah semoga Allah, semoga kecelakaan atas kedua tangannya Abu Lahab, dan benar-benar dua tangannya Abu Lahab tadi itu celaka. Walamma khawafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adab, dan tatkala Nabi membuat takut kepada Abu Lahab bil adab, dengan adab, qala, maka Abu Lahab berkata, in kana ma yaqulu ibn akhi haqqan, jika apa yang dikatakan oleh putra saudaraku, yaitu ponakanku, itu adalah benar, fa inni aftadi minhu bimali wa waladi, maka aku akan menebus dari perkataannya tadi, bimali, dengan hartaku, wa waladi, dan dengan anakku. Nazala, maka ketika itu turun ayat, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, harta dan usahanya Abu Lahab itu enggak akan bisa memberikan manfaat kepada Abu Lahab. Jadi perkataannya Abu Lahab ini langsung dijawab oleh Allah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, coba kita baca hasyiahnya. Qauluhu, firman Allah SWT yang berbunyi tabat yada abi lahab, ini bi fathil ha wa sukuniha, dibaca fathah huruf haknya lahab,
wa sukuniha, dan boleh juga dibaca sukunnya huruf haknya. Jadi di dalam membaca huruf haknya ini ada dua qiraah. Boleh dibaca lahab dengan haknya dibaca fathah, boleh juga huruf haknya ini disukunkan. Tabat yada abi lahbin, itu boleh. Nah, kedua qiraah ini sab'iyatani, yaitu dua qiraah ini termasuk dalam qiraah sab'ah, wa lughatani jayyidatani, dan dua bahasa yang bagus, yang baik. Jadi boleh dibaca fathah dan boleh juga dibaca sukun. Wattafaqal qurra, dan telah sepakat qurra, para ahli Quran telah sepakat ala fathil ha, atas dibaca fathahnya huruf ha, fi qaulihi, pada firman Allah, dzata lahab tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narang dzata lahab. Nah, lahabnya ini, haknya ini dibaca fathah. Jadi kalau pada ayat tabat yada ila akhirih itu huruf haknya tadi itu boleh dibaca dengan dua cara. Boleh dibaca dengan fathah dan boleh juga dibaca dengan sukun. Dan itu adalah dua bahasa yang bagus. Tetapi kalau pada ayat dzata lahab ini, para qurra sepakat bahwasanya huruf ha pada ayat ini itu dibaca dengan fathah. Wal farqu, dan perbedaannya adalah annaha fasilatun, bahasanya hak pada ayat ini itu adalah hak fasilah. Falau sukinat, seandainya haknya ini dibaca sukun, zalat tasyakul, maka hilanglah kesesuaian. Kemudian qauluhu, perkataannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, wa hadhihi khobarun, ini adalah khobar, ay ikhbarun, pengkhabaran, bihusulit tababilahu, dengan hasilnya kecelakaan lahu bagi Abu Lahab, alladzi da'a bihi alaihi, yang telah berdoa bihi dengannya, alaihi di atasnya, fil jumlatil ula, pada jumlah yang pertama. Wahada, dan ini adalah ahadu qaulaini, ini adalah salah satu dari dua pendapat. Wakil, dan ada yang mengatakan inna kullatal jumlataini du'aun, sesungguhnya dua jumlah tadi itu adalah doa. Wasoroha, dan Allah menjelaskan, Allah menegaskan bikunyatihi, dengan kunyahnya Abu Lahab tadi itu likub hismihi, karena buruknya namanya Abu Lahab. Jadi Allah tegaskan namanya Abu Lahab tadi, kunyahnya Abu Lahab tadi itu alasannya likub hismihi, karena buruknya namanya Abu Lahab. Fa innasmahu, sesungguhnya nama aslinya Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza, yaitu hambanya Uzza, Lata dan Uzza. Atau alasannya li'annallaha ta'ala, karena Allah SWT arada, Allah ingin, ayuhaqqiqa nisbatahu, Allah ingin mewujudkan nisbatnya Abu Lahab tadi, bi ayudkhilahu an-nara, dengan Allah SWT akan memasukkan Abu Lahab tadi an-nara, ke dalam neraka. Kemudian qauluhu, perkataan firman Allah SWT, ma aghna anhu maluhu, hartanya Abu Lahab itu enggak bisa memberikan manfaat kepadanya. Ma aghna anhu maluhu, itu yasihu, itu sah, antaku nama nafiatan, adanya ma aghna, itu ma itu menjadi ma nafiyah, au istifhamiyatan, atau menjadi ma istifhamiyah. Wa ala tsani, dan menurut pendapat yang kedua yaitu istifhamiyah, fahuwa, adapun ma tadi itu fi mahallin nasbi, itu dalam keadaan nasab, bi aghna, dengan sebab aghna. Wa taqdiru, adapun takdir kalimatnya adalah ayu syai'in, sesuatu apa, aghna, yang bisa mencukupi Abu Lahab. Qaddima, didahulukannya ma tadi itu likaunihi, karena adanya ma tadi lahu sadrul kalam, dia
berposisi pada permulaan kalam. Kemudian qauluhu firman Allah SWT maluhu ay mauruthuh, yaitu warisan min abaihi. Maluhu, malnya Abu Lahab tadi maksudnya adalah warisannya Abu Lahab min abaihi, dari nenek moyangnya. Qauluhu perkataan wa kasbuhu asyara mengisyarahkan bidzalika dengan hal itu ila kepada annama, bahasanya ma itu masdariyatun, itu adalah ma masdariyah. Wa yasihu dan sah antakuna adanya ma tadi isma mausulin isim mausul bimakna alladhi, maknanya adalah alladhi. Wal a'id dan adapun a'idnya isim mausul itu mahdhufun, itu dibuang. Ayat maksudnya adalah walladhi kasbuhu. Kemudian qauluhu perkataannya Syekh Jalal ay waladuhu huwa maksudnya anaknya Abu Lahab yang dijadikan tebusan tadi adalah Utaibah. Namanya adalah Utaibah bitasghir, dengan dibaca tasghir. Jadi Utaibah ini aslinya adalah Utbah. Kemudian Utbah ini dibaca tasghir sehingga menjadi Utaibah. Seperti Hasan ditasghir menjadi Husain, seperti itu. Seperti kitabun ditasghir menjadi kutaibun. Kitab besar, kutaibun kitab kecil. Hasan besar, Husainun Hasan kecil, seperti itu. Wa amma Utbah, adapun Utbah wa Mu'tab faqad aslama, keduanya telah masuk Islam. Jadi anaknya Abu Lahab ini ada yang mati dalam keadaan kafir, yaitu Utaibah, tetapi dua orang ini, anaknya Abu Lahab ini masuk Islam, Utbah dan Mu'tab ini. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan karihtu Utaibata, aku tidak suka atau aku membenci Utaibah, id adzroma, karena dia melakukan dosa. Wa ahbabtu, dan aku mencintai Utbah, id aslama, yaitu karena dia masuk Islam. Kada Mu'tab, begitu juga Mu'tab, muslimun, dia ini adalah seorang muslim. Fahtaris, maka berhati-hatilah, wa khaf, dan takutlah kalian, antasubba fatan musliman, kamu mencaci seorang pemuda yang muslim. Wa mata Abu Lahab, dan mati Abu Lahab bidain dengan sebab penyakit, yusama, yang penyakit tadi dinamai dengan adasah. Ba'da waq'ati badrin lisab'i layalin, setelah peperangan Badar selama 7 malam. Wal adasah, dan adapun penyakit adasah itu adalah korhatun atau kurhatun, semisal bisul, takhruju, yang keluar, bil badan, daripada badan, fataktulu sahibaha, dan bisul tadi membunuh orang yang dijangkitinya. Kanatil Arab, adalah orang-orang Arab itu tarhabu, mereka lari, minha, daripada penyakit tadi, li za'mihim, karena menduganya mereka, annaha, bahasanya penyakit korhah tadi itu ta'adda, itu menjalar. Jadi Abu Lahab ini mati disebabkan penyakit bisul yang menular. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.